Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Keluaran 33 ayat 15 sampai 23 saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita, Allah sumber kasih karunia. Tentu kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan kasih karunia Allah dalam menjalani kehidupan kita. Dan ini sangat penting. Sama seperti Musa saat hendak membawa umat Israel menuju tanah Kanaan dari Mesir, dia mengingini kasih karunia Allah lewat tuntunan Allah dalam perjalanan mereka. Dan juga dalam kepemimpinan Musa. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kasih karunia dipakai sebagai terjemahan dari bahasa Ibrani chem. Kata ini berarti perbuatan atasan, yang juga dapat juga Allah yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Artinya sesuatu yang diberikan atasan kepada bawahan, walaupun sebenarnya bawahan itu tidak layak untuk menerimanya. Itu yang dinamakan dengan kasih karunia, atau dalam bahasa Ibrani tadi chem. Yang dalam perjanjian baru, chem ini diterjemahkan kepada harisma atau haris jetai, yang dipakai untuk menunjukkan arti kepada pengampunan dari manusia dan juga dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah Musa, dari apa yang kita dengarkan tadi, kita boleh melihat Musa sepertinya ragu-ragu untuk menuntun umat Israel meneruskan perjalanannya memimpin bangsa Israel. Ia tampaknya tidak percaya diri, bahkan meragukan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Dan itu yang dinyatakan dalam ayat 12, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" kata firman Tuhan. Namun Musa, ia masih bertanya tentang kasih karunia Tuhan. Ia masih menanyakan itu dalam ayat 16 bagian A tadi. Kasih karunia Allah terhadap dirinya dan juga terhadap bangsa yang atau umat yang dipimpinnya. Seakan-akan bahwa Tuhan tidak lagi memberikan jaminan penyertaan, memberikan jaminan kehadirannya dalam lanjutan perjalanan umat Israel yang dipimpin oleh Musa. Karena itu Musa meminta, bahkan menuntut Tuhan memberikan jaminan lebih dahulu sebelum melanjutkan
perjalanan itu sebelum ia melaksanakan tugas memimpin bangsa Israel di tengah perjalanan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejatinya Tuhan tetap bersikap penuh kemurahan dalam hidup umatnya, dalam kehidupan orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Perjalanan ke tanah perjanjian yang berlangsung selama 40 tahun itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, umat Israel. Itulah binaan Tuhan terhadap umat yang menerima kasih karunia-Nya. Walaupun perjalanan itu panjang dan mungkin perjalanan itu berliku, tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Dan sekali lagi itu binaan Tuhan terhadap umat yang menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan umat itu. Umat Israel yang harus menerima dengan tegar akhirnya mengecap damai sejahtera sampai ke tanah Kanaan, dan mereka boleh menikmati negeri tujuan yang dijanjikan oleh Allah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini bagian dari kisah Musa yang dipanggil untuk membawa bangsa Israel. Dia nyatakan dengan pengakuan tadi, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Itu sebelum firman kita di dalam ayat 12. Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Musa mau tahu, dia menginginkan seseorang untuk mendampingi dia. Dan Musa mau tahu siapa yang akan mendampingi dia dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah itu. Musa tidak mau berjalan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi Musa mengandalkan Tuhan, sehingga dia bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan bersama dengan dia. Pertanyaan kita sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya agar Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya menuntun perjalanan hidup kita ini? Kita boleh belajar dari pengalaman Musa, dari kehidupan Musa, dari hidup Musa. Yang pertama, sebelum perikop yang saya bacakan tadi dalam ayat 13, hal yang pertama untuk tetap berada dalam kasih karunia Tuhan adalah minta jalan Tuhan. Musa mau tahu kehendak Tuhan. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Dalam ayat 13. Saudaraku, mengetahui jalan Tuhan merupakan hal yang mutlak jika kita ingin berhasil, jika kita ingin sukses menjalani kehidupan kita ini. Sebab hanya jalan Tuhan yang memiliki kebenaran dan hidup. Dunia ini mungkin ada tawaran jalan keselamatan, menawarkan keselamatan, tetapi hanya jalan Tuhan, dan di dalam Tuhan itu kita memiliki hidup yang kekal, keselamatan yang sesungguhnya. Yang kedua, mintalah bimbingan dan penyertaan Tuhan. Ayat 15 tadi dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, janganlah suruh kami meninggalkan tempat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tegasnya Musa memohon agar Tuhan membimbing dan menyertai perjalanan mereka. Jika Tuhan menyertai, lebih baik jika Tuhan tidak menyertai, maka lebih baik dia tidak akan berangkat dan tidak akan pergi memimpin bangsa itu. Karena itu, satu hal yang dia katakan adalah bahwa dia minta agar Tuhan mau menyertai. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa faedahnya penyertaan Tuhan? Apa faedahnya penyertaan Tuhan? Dalam kisah Yusuf dinyatakan di dalam Kejadian 39 ayat 23,
Tuhan menyertai dia dalam arti Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai, maka pekerjaan Yusuf itu berhasil. Demikian juga dengan kisah Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat 14. Dia berhasil karena Tuhan menyertai. Pernyataan Musa tadi, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Dalam ayat 16. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu adalah benar, dan itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang di dunia ini, bahwa orang yang percaya disertai Tuhan, bahkan dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6, Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita. Ia menyuluh rohnya ke dalam hati kita, sehingga kemana saja kita pergi, maka Tuhan menuntun kita, menyertai kita, membimbing kita. Kemana saja kita pergi, roh Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dinyatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, mintalah hadirat dan kemuliaan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayat 18 tadi, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perlihatkan kemuliaanmu kepadaku. Tuhan, perlihatkanlah cahayamu, cahaya kehadiranmu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa memohon hadirat Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupannya. Dan Tuhan menjawab, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Dalam ayat 20. Engkau akan melihat belakangku. Dalam ayat 23. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Ayat 19. Kebaikanku, kedahsyatanku akan ada di hadapanmu sehingga nyata. Dari pengalaman Habakuk, dalam Habakuk 3 ayat 4 dikatakan ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Kekuatan dalam arti kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada hadirat Tuhan, jika ada hadiratnya, maka di situ ada kuasa Tuhan terjadi. Di zaman Salomo dikatakan di saat para worship team memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dalam 2 Tawarikh 15 ayat 14 dikatakan rumah Tuhan dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Sebab apa? Sebab Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara-saudara, itulah alasan salah satu tanda hadiratnya dan akan berkelanjutan dengan jamahan dan mujizat Allah. Kalau Tuhan hadir, hadirat Tuhan itu hadir. Karena itu, sebagai umat yang percaya, sebagai orang percaya, yakinkanlah diri bahwa Tuhan pasti menuntun hidup kita, asal kita mau meminta jalan, asal kita mau meminta penyertaan, dan juga asal kita mau meminta hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana Musa yang juga merasakan bersama Tuhan. Musa memohon agar Tuhan memperhatikan atau memperlihatkan kemuliaannya, memperlihatkan hadiratnya. Dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Apa yang katakan dalam ayat 19 sampai 20, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Engkau akan melihat belakangku. Boleh dikatakan bahwa hanya cahayanya saja yang Tuhan tinggalkan di belakangnya, namun tetap dapat menunjukkan secara samar-samar bagaimana tentu kecemerlangan hadiratnya yang sesungguhnya. Dan itu terjadi berada dalam kehidupan
dengan orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan dan juga dari semua pengalaman Musa yang diyakinkan Tuhan tentang kasih karunia Tuhan yang akan terjadi dan selalu terjadi dalam kehidupan bangsa umat pilihan itu, kita melihat dan belajar bahwa Musa membangun kedekatan kepada Tuhan sebagai sumber kasih karunia itu. Dia membangun kedekatan kepada Allah, sumber kasih karunia itu. Dan akhirnya Tuhan Allah memberikan keyakinan bahwa kasih karunia itu akan diberikan lewat penyertaan Tuhan, lewat kebersamaan Tuhan menghantarkan bangsa itu ke tanah Kanaan. Sebab itu saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini, setiap hari dan setiap waktu, belajarlah. Marilah belajar lebih sungguh-sungguh membangun kedekatan dengan Tuhan, membangun komunikasi yang tetap kepada Tuhan, agar kita berada dalam kasih karunia Tuhan, tetap berada dalam kasih karunia Yesus yang tinggal serta hidup bersama dalam kehidupan kita, bersama dengan kita, dan di sepanjang kehidupan kita Dia menyertai kita. Maka penyertaan Tuhan ini jangan sia-siakan, tetapi tetaplah bersama-sama membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, karena Dialah sumber kasih karunia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.